ganteng terus. Ngejreng sih. Ya, masih dari Jalan Serma Marzuki nomor 30 Bekasi Selatan, Mitra Sejaman Siar. Waktunya perbincangan menarik dari Dompet Duafa. Kali ini Olimpiade, temanya Olimpiade Humaniora Nusantara 2024, yang muda yang berbudaya, jaga nilai ketangguhan budaya Nusantara. Di depan saya sudah ada 3 narasumber, ini ganteng-ganteng semua ya. Pikir saya ada yang cantik satu. Ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Miftah Rizka Muna selaku penanggung jawab. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, kabarnya baik ya. Alhamdulillah baik. Kemudian ada ini ganteng juga nih, ada Mas Hamka selaku kreatif dari Ohara. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Kabar Ya, baik. kabarnya baik ya. Sehat ya. Sehat ya. Kemudian ada Mas Rafa selaku Humas Ohara. Ini assalamualaikum Mas Rafa. Waalaikumsalam. Wah, suaranya ini banget nih. Ya, baik Mitra Sejaman Siar, nanti Mitra bisa bertanya nanti di 0811186003 tentang apa yang akan diperbincangkan oleh tiga laki-laki ganteng ini ya yang ada di sini. Baik Mitra Sejaman Siar, untuk Mas terutama sebagai penanggung jawab ya, Mas Miftah Rizka Muna, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita lanjutkan beberapa pertanyaan. Mungkin apa sih yang disebut dengan Olimpiade Humaniora Nusantara atau Ohara 2024 ini yang terkait dengan Smart Excellencia Indonesia? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Fitri atas waktunya. Salam kenal semua pendengar LGMB ya. Saya Miftah, biasanya dipanggil Dika. Dika. Ya. Enak sih Dika. Manggilnya gampang gitu kan. Lebih gampang ya, Mbak, Ah. gitu ya. Saya guru sebenarnya Mbak, Iya. di Smart Excellence Indonesia, guru matematika. Kalau boleh tahu gitu ya. Iya. Mengajar matematika tentunya Oh, gitu ya? ya, di Smart Excellence Indonesia. Jadi Smart Excellencia Indonesia ini adalah salah satu sekolah binaannya dari Dompet Duafa. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, Mas Mbak ya suka zakat di Dompet Duafa, ini salah satu dananya mengalirnya ke sini. Jadi ini adalah para penerima manfaat Nirafa, Hamka, ini salah satu penerima manfaat dari Dompet Duafa. Gitu. Nah, Smart Excellencia ini letaknya kita dari Parung Bogor. Oh, Parung Bogor, Banten ya? Dari Jawa Barat. Jawa Barat maksudnya. ya, iya maksudnya. Daerah perbatasan antara Depok sama Bogor. Bogor, Ya, ya. mungkin lu ini ya cukup jauh kalau dari Bekasi kan Iya. ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi di sini. Kita sebenarnya ingin mensosialisasikan satu event besar. Ya, menurut kita ini besar karena lingkupnya nasional. Ini kita sebut sebagai Olimpiade Humaniora Nusantara. Gitu ya. Jadi kenapa ada Olimpiade Humaniora Nusantara ini adalah salah satunya untuk satu membudayakan budaya Nusantara ya. Ya mungkin sekarang sudah mulai terkikis karena budaya-budaya timur, budaya-budaya barat yang mulai masuk ke Indonesia. Gitu. Jadi kita ingin anak-anak muda ini ya, seumuran Rafa atau di bawahnya ini bisa mengenal budaya lewat event yang kita adakan. Itu secara latar belakang gitu ya. Dan sebenarnya kita juga Smart Excellencia, kalau Bapak Ibu tahu, ini adalah sekolah yang penerima manfaatnya juga dari seluruh Nusantara. Jadi kita adakan seleksi nasional, namanya kita sebutnya Sensei, seleksi nasional Smart Excellencia Indonesia. Itu kita seleksi anak-anak lulusan SD ya, lulusan SD yang kemudian kita saring gitu ya, kita seleksi, kita cari bibit-bibit yang terbaik untuk sekolah di Smart. Jadi Smart ini sekolahnya boarding, jadi tidak usah khawatir yang dari luar daerah untuk bisa bersekolah di kita, ini sangat bisa gitu ya. Dan ini bocorannya gitu ya, sebentar lagi akan dibuka juga ya pendaftarannya di sekitar bulan awal November. Ini yang mendanai siapa nih Mas? Dompet Duafa. Oh, Dompet Duafa kan? Jadi uang-uang zakat yang didonasikan, sedekah gitu ya. Jadi salah satu program yang
diperuntukkan untuk dana zakat itu adalah Smart Excellence Indonesia. Manfaat sekali ya. Betul. Apakah ini tujuannya juga sasarannya bukan hanya anak-anak gitu kan, tapi adakah yang lain misalnya yatim atau apa gitu? Jadi salah satu syaratnya adalah duafa. Duafa itu bisa yatim gitu ya, bisa mungkin bapak ibunya masih ada tapi karena keterbatasan ekonomi ini bisa bersekolah di Smart Excellence Indonesia. Dan kita seleksinya dari Aceh sampai kalau tahun kemarin kita ada dari Nusa Tenggara Timur. Seleksinya apa aja sih Mas itu yang bisa nanti hasilnya disaring menjadi? Kalau tahapan seleksi ini cukup panjang ya, ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada seleksi berkas ya, mereka mendaftarkan nama dan sebagainya biodata, termasuk penghasilan bapak ibunya itu. Kemudian nanti setelah mereka lolos berkas, syarat-syaratnya terpenuhi semua, kemudian nanti akan ada seleksi akademik, jadi semacam tes gitu ya. Ada tes mata pelajaran matematika, kemudian IPA dan PAI, termasuk ada tes membaca Al-Quran, karena memang kita syaratnya adalah muslim ya, bisa mengaji ya, bisa mengaji betul. Kemudian setelah akademik, kemudian kalau anak-anak itu lolos ke langkah selanjutnya, nanti maka di tahap berikutnya mereka akan kita wawancara beserta dengan orang tuanya. Jadi nggak hanya anaknya saja yang punya keinginan, tapi orang tuanya juga harus punya keinginan kuat juga gitu untuk bersekolah di kita. Sejalan dengan itu ada juga tahapan home visit Bu. Jadi kita benar-benar melihat bahwa anak ini benar-benar tepat untuk disalurkan dana zakatnya, gitu. Sehingga kita datang ke rumah atau lewat video call kemudian untuk menunjukkan kondisi rumahnya seperti apa. Ya, namun Mas ini kompetisi ini apa saja sih yang akan diselenggarakan? Terus waktunya biasanya kapan? Ya, waktunya biasanya kita adakan sekitar bulan Oktober ya, akhir Oktober. Jadi ini sebagai latihan juga buat anak-anak mengelola acara. Jadi ini nanti bisa ditanya nih, Rafa, Hamka ini sebagai apa namanya ya, dedengkotnya. Pentolannya ya. Pentolannya Al-Halal. Jadi nanti bisa ditanya teknis dan segala macamnya segitu. Iya, boleh. Ini Mas Dika, Mas Rafa dulu ya, saya Mas Rafa, Miftah. Ini kan bentuk acaranya seperti apa nanti Mas siapa ini namanya Mas Rafa nanti menjelaskan bagaimana selanjutnya. Bentuk acaranya seperti apa? Jadi Ohara ini pagelaran budaya sekaligus juga lomba-lomba humaniora. Humaniora itu lomba-lomba di sosial. Kita ada 8 mata lomba dan pagelaran budaya juga lomba-lomba ini dilaksanakan selama 3 hari. Dan Ohara ini selalu bertemakan dengan budaya. Tahun ini tadi sudah disebutkan, jaga nilai yang muda yang berbudaya, jaga nilai ketangguhan budaya Nusantara. Ini bayar nggak sih Mas? Berbayar, setiap mata lombanya ada biaya pendaftarannya. Bisa dijangkau ya? Bisa, sangat bisa. Sangat terjangkau. Boleh terbuka di sini. Kita mulai dari 50.000 sampai 400.000 sih untuk perlombaan futsal yang biasanya karena biasanya menyewa lapangan dan sebagainya. Baik, kemudian kalau misalnya ada yang mau ikutan nih, daftarnya kemana? Sekarang gampang, daftar Ohara tuh gampang banget karena semua terpusat tersistem di www.olimpiadehumaniora.id. Semua informasi tentang Ohara ada di situ semua. Ada di situ. Betul. Wah, luar biasa. Namanya juga kaula muda ya. Sekarang serba digital. Iya. Baik, mungkin Mas Miftah bisa ditambahkan ini sejauh mana sih Olimpiade Humaniora ini Nusantara ya atau Ohara 2024 ini yang tentunya ke Smart Excellence Indonesia. Jadi sebenarnya sejarahnya Ohara ini kita dilihat dari keresahan anak-anak zaman sekarang gitu ya, mulai meninggalkan budaya Nusantara yang galau-galau gitu ya. Iya, misalkan sekarang demennya nonton K-pop gitu ya Bu ya, atau nonton J-drama Jepang gitu ya. Jarang yang mereka mengikuti kisahnya kayak Timun Emas gitu ya, kayak misalkan siapa lagi ya? Era Kartini atau
Malahayati. Pokoknya para pahlawan Indonesia ya. gitu. Dan sekarang kita angkat memang temanya adalah ketangguhan, sebagai ketangguhan perempuan gitu. Jadi kita ingin mengenalkan anak-anak muda sekarang ke pahlawan-pahlawan perempuan yang sebenarnya banyak loh di Indonesia. Berarti perempuan bisa ikut ya? Sangat bisa. Ya, bahkan kayaknya banyak perempuan yang ikut. Ya, baik Mas, saya Mas Miftah ya sebagai penanggung jawabnya. Ya. Ini bagaimana untuk mekanismenya ini untuk acara ini, kegiatan ini? Ya, jadi untuk kali ini kita mengundang sekolah sebenarnya Bu. Jadi sekolah kemudian mendaftarkan di website untuk mendaftarkan talenta sekolahnya untuk bisa ikut Ohara. Nanti tadi seperti yang disampaikan Mas Rafa gitu ya, di olimpiadehumaniora.id bikin akun sekolahnya dulu, kemudian nanti baru di akun itu login seperti biasa ya, kita masuk login sosial media gitu, kemudian baru mendaftarkan di setiap halaman mata lombanya. Misalnya ada storytelling, kemudian ada IKN. Nah, ini menarik nih IKN nih, lomba apa itu? Boleh dong nanti dijelasin Oh iya, IKN boleh. Nanti apa? dijelaskan sama Angka atau apa ya. Kemudian Kemudian nanti baru mendaftarkan nama-nama yang akan ikut di situ. Tentunya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah disediakan oleh peserta ya. Baik, Mas Rafa, silakan. Oke. Biar tahu aja, biar pendengar tahu. Oh iya ya, gitu iya, ya, seperti ini gitu kan. Jadi di Ohara itu ada 8 mata lomba. 8 mata lomba, dan yang paling sangat-sangat laku di Ohara ini ada lomba storytelling. Storytelling bahasa Inggris dan juga lomba futsal. Yang itu paling laku. Terus 6 lagi ada apa aja? Lalu ada short movie atau film pendek. Nah, terus yang autentiknya Ohara ini ada lomba lintas Nusantara atau Lintara bisa kita singkat. Lomba Lintara ini peruntukannya untuk teman-teman SMP. Di dalam lomba Lintara ini berisi beberapa rangkaian perlombaan yang nantinya setiap lomba itu akan diberi nilai dan diakumulasikan di akhir. Jadi yang poin dari akumulasi lomba-lomba di dalamnya yang tertinggi itu bakal keluar menjadi sebagai juaranya. Nah, di dalam Lintara ini ada berbagai macam lomba seperti tes tulis, lalu musikalisasi puisi, akulturasi pakaian adat, dan games-games atau outbound lainnya. Dan Lintara merebutkan ini ya, Piala Kementerian Piala bergilir Kemendikbud. Ya, selain itu hadiah yang lain ada? Dan ada sertifikat, ada uang tunai, dan gitu. juga piala tetap. Wah, luar biasa ya, untuk anak muda kalau nggak ikut nyesel ya. Apalagi di tahun ini Bu, kita mengundang gestar juga. Oh gitu. Jadi ada hiburannya. Konser musik dan pentas seni, ada mengundang Hanimdia dan KKPL Band. Jadi kalau yang tertarik boleh datang ke Parung, kita ke Parung ya, langsung di sana ya. Iya. Waduh. Itu tanggalnya tadi sudah disebutkan 29 sampai 29 Oktober 31. 2 hari ya. 3 hari. Luar biasa. Ya, baik Mitra Sejaman Siar, mungkin Mitra ingin bertanya mengenai Olimpiade Humaniora Nusantara atau Ohara 2024 ini. Silakan aja di 08 111 86 1003. Mungkin kaulah muda daripada bengong gitu kan, terus main-main game gak karuan gitu kan, mendingan juga ikutan ini, ya nggak? Betul banget. Soalnya kalau kita ngikutin kecanggihan teknologi sekarang, terus kita juga nggak tahu manfaatnya kan, ini jadi ngambang ya tujuannya. Sementara orang tua berharap mungkin putra putrinya akan lebih berhasil ya. Betul. Tapi untuk jadi apanya itu mah kita serahkan. Di samping juga mungkin kita berdoa sama Allah ya. Iya. Baik Mitra Sejaman Siar, jangan kemana-mana, nanti jeda iklan, jangan kemana-mana, kita balik lagi ya Mas. Oke. Siap. Panteng terus ngejreng sih. Iya, masih dari Jalan Serma Marjuki nomor 30 Bekasi Selatan, Mitra Sejaman Siar, perbincangan menarik ya mengenai dari Dompet Duafa ini dengan tema Olimpiade Humaniora Nusantara 2024, yang muda yang berbudaya ya, yang jaga nilai ketangguhan budaya Nusantara. Di sini sudah ada Mas Mita, kemudian Mas Hamka, Mas Rafa ya, yang akan menjawab seluruh pertanyaan Mitra. Jadi buat kaula muda, ini ajang kompetisi yang sangat
luar biasa ya, karena banyak nilai-nilai yang positif di sini. Karena anak-anak muda sekarang kayaknya cenderung ke medsos yang kurang ini ya, kurang tepat sasaran karena mungkin dampaknya beda ya. Baik, di sini ada Mbak Soraya Dewi di Kaliabang Nangka, Mas. Ohara ini diadakannya di mana ya? Kalau ikut lomba futsal, daftarnya kemana ya? Itu bayarnya gratis apa bayar? Silakan haturun ya Mbak Soraya di Kaliabang Nangka atas pertanyaannya. Silakan mas-mas bertiga yang ganteng-ganteng ini, silakan. Oke, halo Mbak Soraya. Nah, untuk pertanyaan ini akan kami jawab. Pelaksanaan Lomba Olimpiade Humaniora Nusantara bertempat di Jalan Raya Parung Bogor, bertempat di Kecamatan Kemang di Parung. Nah, di sana kita selenggarakan semua serangkaian perlombaannya. Nah, lalu saluran untuk mendaftar lombanya ada di website www.olimpiadehumaniora.id. Nah, di sana sudah lengkap segala informasi tentang Ohara dan juga untuk keperluan pendaftarannya. Di sana juga ada keterangan pembayaran setiap mata lombanya. Dan untuk futsal juga ada tertera di sana juga. Jadi silahkan bisa diklik link di www.olimpiadehumaniora.id gitu. Jadi berbayar ya? Berbayar. Tadi sudah ada bocorannya ya bayarnya ya. Bayarnya Mbak Soraya antara 50 dan sampai 400. Iya. Ya tergantung dari jenis itunya ya. Betul. Jenis Termasuk nanti kan lomba. yang mempertimbangkan itu adalah fasilitas yang didapatkan oleh peserta gitu ya. Iya, Jadi sebagai bocoran juga bahwa uang lomba yang didonasikan oleh teman-teman itu tidak untuk hadiah ya, karena kita tetap menjunjung syar'i gitu ya. Jadi supaya tidak penafsiran banyak orang berbeda gitu ya. Uang lomba ini kita adakan untuk mengadakan operasional, kemudian untuk fasilitas mereka juga akan dapat snack kemudian dan sebagainya. Itu termasuk gester yang kita sediakan. Iya, snack, minuman ya. Betul. Jangan haus. Apalagi ini musim panas. Musim panas supaya dingin gimana sih ya minum ya. Baik Mas, turun tadi jawabannya mungkin Mbak Soraya tadi cukup jelas ya. Lalu ada dari ketua ganteng, namanya ini kayaknya dirahasiakan deh. Pokoknya ketua ganteng aja. Di sini nggak ada ketua loh, ini Mas Miftah ya. Baik ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Fitri katanya dan narasumbernya dari ketua ganteng nih mau bertanya Kak ke kakak-kakak yang pintar dan cerdas ini. Nah mungkin menilainya dari suaranya kali tadi ya, lantang gitu kan. Nggak ao-ao gitu kan. Nah ini mengenai olimpiade perlombaan yang mana diikuti oleh kaula muda. Nah kalau tidak salah kegiatan ini bekerja sama dengan Dompet Duafa ya, betul kan? Nah, betul apa tidak? Betul ya? Betul. Iya betul. Pertanyaan saya hanya berupa usulan aja semata katanya. Kalau bisa perlombaan ini disertakan lomba pembacaan ayat suci Al-Quran, mengingat menyambut untuk Hari Santri Nasional gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu aja. Gimana? Iya, diterima usulannya. Dan mungkin untuk penyelenggaraan berikutnya kali ya. Karena sebenarnya kita di tahun 2022 itu juga pernah mengadakan cabang lomba musabaqah ya, musabaqah tilawatil Quran, ada musabaqah hifzil Quran. Itu karena memang tema yang kita angkat adalah budaya dan agama Islam. Jadi tentang itu yang kita angkat. Cuma untuk tahun ini yang kita angkat adalah tadi nilai ketangguhan budaya. Nilai ketangguhan. Sehingga kita rasa mungkin belum saatnya untuk mengangkat lomba itu kembali. Mungkin bisa jadi tahun depan atau beberapa tahun kembali jika Ohara diselenggarakan kembali. Tapi acaranya pasti diawali dengan pembacaan ayat suci dong. Oh pasti. Jadi bukan ayat suci dibacakan, bukan akad nikah aja ya. Ini kayaknya habis-habis Al-Quran juga ya. Oh iya makanya ini nih ya. Biar seimbang ada konten budaya. Iya baik. Ya luar biasa ini. Sedikit ya Mas ya menyinggung tadi saya sudah bicara ini karena ini dari pentolannya Duafa gitu kan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang positif. Ini saya akan nanya nih
mungkin ini mewakili Mitra Sejaman Siar ini, apa sih yang dimaksud dengan duafa karir? Nah ini. Apa itu? Duafa karir. Ini apa yang dimaksud dengan duafa karir? Duafa karir yang karir maksudnya. karir Karir itu kan ini ya, jenjang aktivitas ya. Oh ya, mungkin ini kali ya terkait dengan mereka ini kan anak-anak bisa dikatakan anak duafa gitu ya. Mereka kita berikan beasiswa, kemudian kita coba tantang mereka, bisa nggak nih dari from zero to hero, gitu. Jadi dari nol menjadi orang-orang yang memang punya kapasitas, kemudian bisa punya pengalaman banyak gitu ya. Nah kita latih dengan beberapa challenge-challenge yang diadakan di sekolah, karena memang kita kurikulumnya itu selain kurikulum dari pemerintah Kementerian Kebudayaan, jadi kita juga punya kurikulum sendiri. Nah termasuk salah satunya adalah ada semacam mentor karir, mentoring gitu. Kemudian ada proposal karir juga di situ. Kemudian ya untuk melatih mereka supaya mereka bisa berkarir dengan baik ketika nanti mungkin lepas dari sekolah, bisa via perguruan tinggi negeri, karena mereka targetkan mereka masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Dan selepas itu mereka bisa berkarir dengan baik gitu di dunia pekerjaan maupun di dunia wirausaha seperti itu. Ya baik, kembali lagi ke kegiatan yang akan dilaksanakan ya, yaitu dari Olimpiade Humaniora Nusantara atau OHRA 2024 ini mengenai Smart Excellencia Indonesia. Nah sebenarnya ini tujuan utamanya ini apa sih Mas gitu? Tujuan utama dari kegiatan ini gitu? Penyelenggaraan OHRA ini Mbak ya. Jadi tadi yang saya sampaikan gitu ya, untuk mensiarkan budaya, kemudian juga untuk mensiarkan nilai-nilai dompet duafa gitu. Jadi kita punya acara OHRA ini supaya orang-orang tuh tahu bahwa oh ternyata dompet duafa itu nggak cuma kayak sekedar zakat, kemudian kita bagi-bagi beras gitu, enggak, tapi ini bisa dikonversi menjadi sesuatu yang luar biasa, kayak misalkan menjadi pendidikan gitu. Mereka bisa bersekolah dengan layak, dan bahkan Smart Excellence ini termasuk sekolah unggulan di Bogor gitu ya, dan tentunya dengan beasiswa gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ini salah satu kenapa OHRA ini diadakan, karena selama ini orang menganggap pintar anak-anak itu siswa itu biasanya dari nilai-nilai matematika gitu ya. Kayak misalkan matematikanya nilai 5, wah nggak pintar kamu gitu ya. Padahal sebenarnya dia jago menggambar atau dia jago berbicara. Padahal kan sebenarnya itu ya anak itu pintar juga, cuman kepintarannya dalam bidang yang lain. Maka kita sesungguhnya ingin menunjukkan itu bahwa anak-anak itu yang namanya pintar itu bukan yang hanya nilai ulangannya 10 gitu ya, tapi yang jago menggambar, jago berakting, itu juga sebenarnya mereka pintar, cuman pintarnya dalam universe yang lain gitu. Kalau kata siapa ya namanya dari Howard Gardner gitu, ada teori kecerdasan majemuk itu ada 8. Nah ini OHRA ini mewakili ke-8-8-nya, mulai dari kecerdasan visual ya, dari menggambar, kemudian ada kecerdasan interpersonal, itu kita uji dengan tadi ya, ada lomba storytell itu mengates itu juga, termasuk kecerdasan lingual berbahasa, kemudian ada kecerdasan intrapersonal gitu ya, dengan berakting itu kan sebenarnya menguji kecerdasan interpersonal dan lain-lain. Itu kita uji termasuk kinestetik gitu ya, kinestetik kita uji dengan lomba futsal dan sebagainya. Gitu. Ya baik, Mitra Sejaman Siar dan Mas, sebentar jeda dulu ya. Ya, ada yang akan lewat. Panteng terus. Ngejreng sih. Seperti ini. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa orang pintar gitu ya, rata-rata dicap sebagai orang yang jago matematika gitu, jago sains, IPA, sebagainya.
kita ingin menunjukkan bahwa orang pintar ini sesungguhnya ya semacam orang yang bisa berpidato di depan umum itu juga pintar gitu. Dan alhamdulillah sih antusiasmenya ini sangat banyak gitu ya, anak-anak dari jenjang SMP, jenjang SMA yang kemudian mengikuti Olimpiade Humaniora ini gitu ya, dari mulai perlombaan storytelling, kemudian lintara. Ini yang lintara sih yang budaya banget gitu, semuanya dapat gitu ya, paket dari kecerdasan linguistiknya dapat, kecerdasan musikalnya dapat, kinestetisnya juga dapat gitu. Sehingga memang lintara ini jadi ikon wahana gitu. Dan memang ya ternyata gitu ya, anak-anak muda juga yang walaupun dia suka K-pop gitu ya, misalkan yang suka J-rock gitu, Japan rock gitu, tapi mereka juga bisa kenal dengan tokoh-tokoh semacam Malin Kundang gitu ya, tokoh-tokoh kayak Timun Emas, cerita-cerita rakyat Indonesia yang sebenarnya sangat kaya dan banyak faedahnya, banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita-cerita itu. Dan itu sih kayaknya ya bisa membawa anak-anak muda sekarang itu tidak antipati terhadap budaya kita. Jadi dari cerita-cerita yang menarik sesungguhnya itu kan sebenarnya kayak cerita-cerita Malin Kundang, cerita-cerita Timun Emas itu tidak kalah menarik dengan cerita-ceritanya K-pop kan gitu ya. Kalau K-pop kan berdrama-drama ya, tapi ternyata memang cerita-cerita kita jauh lebih menarik. Kayak misalkan Malahayati itu ternyata kan sudah difilmkan dan ternyata penontonnya juga banyak. Malin Kundang itu sepertinya membuat contoh ya bahwa anak itu nggak boleh durhaka. Nah itu nilai yang terkandung gitu ya. Dan selain cerita juga syarat akan hikmah juga ya Bu ya. Kayak misalkan hikmah kayak Malin Kundang kan nggak boleh durhaka sama orang tua. Kemudian kayak bawang putih, bawang merah gitu ya. Yang jahat pasti akan tenggelam gitu kan. Misalkan Timun Emas, banyak hikmah yang terkandung dalam cerita-cerita rakyat seperti itu. Lalu saya tertarik dengan ini nih Mas, ada kayak semacam drama pendek ya, kayak film gitu ya. Ini seleksinya bagaimana ini bisa ditunjuk misalnya seseorang atau katakanlah adik-adik yang punya bakat ini, bagaimana ini untuk menyaringnya gitu kan, bahwa anak itu bisa membuat drama dokumenter atau film-film pendek. Ya ini sebenarnya kayaknya memfasilitasi anak-anak yang suka bikin reels, bikin video-video ala-ala gitu lah ya Bu. Tapi ceritanya adalah cerita-cerita rakyat atau cerita yang sesuai dengan tema yang kita adakan gitu, yaitu yang muda, yang berbudaya gitu. Jadi bikin semacam video dokumenter atau film kayak film-film sedikit aja, cuma dari 5 menit sampai 10 menit gitu ya, yang kemudian dia rekam, kemudian dia mengirimkan hasil karya tersebut ke panitia gitu, sebagai penyelenggara. Jadi intinya emang mengangkat budaya Indonesia, betul, budaya di dalam negeri ini, bukan budaya Barat. Iya. Ya, baik, untuk mitra Zaman Siar yang ingin bertanya silakan di 08-186-1003. Dan Mas ini lomba, Mas atau Kakak ya. Lomba ini kan banyak sekali nih. Lalu lomba yang tadi sudah paling disukai, lomba apa tuh ya? Lomba futsal. Futsal ya. Dan storytelling. Storytelling ya. Ini kira-kira pendaftaran sudah sampai mana sih? Maksudnya anak yang daftar? Kami kemarin membuka pendaftaran di tanggal 19 September 2024 dan akan kami tutup di tanggal 21 Oktober nanti, 3 hari lagi. Nah, di situ. Ini acaranya baru ini apa sudah setiap tahun, Mas? Nah, ini tahun ke-13. Tahun ke-13. Kita mulai dari 2009, sempat stop di tahun 2020 dan 2021 karena COVID itu ya. Nah, ini kita buka kembali di tahun 2022. Oke Mas, selain mungkin kita mengangkat dari Smart Excellence Indonesia ini, kira-kira nih saya mau nyinggung sedikit soal Duafa ya. Dompet Duafa ini milik siapa sih? Sebenarnya kalau Dompet Duafa ini lahir dari ini ya, para wartawan-wartawan Republika yang kemudian dulu membuka open donasi gitu ya. Untuk ini kalau nggak salah ya, coba tolong dikoreksi oleh teman-teman yang lainnya, itu membuka donasi untuk program pendidikan di Jogja waktu itu, di Gunung Kidul, yang kemudian dibukalah salah satu
open donasi itu di Harian Republika. Yang kemudian waktu itu hanya sekitar berapa ratus ribu rupiah yang terkumpul. Itu adalah penghiburan pertama dari Dompet Duafa yang akhirnya sampai sekarang itu adalah momentum di mana lahirnya Dompet Duafa. Gitu. Jadi dari para wartawan Republika, jadi kemudian berkumpul dan sampai sekarang Dompet Duafa sudah sangat berkembang, gitu ya, yang melahirkan banyak program, ada program pendidikan, ada program ekonomi, kemudian ada kesehatan juga, karena di seberang sekolah kita ada rumah sakit, gitu ya, namanya Rumah Sehat Terpadu, dan sampai sekarang juga banyak, gitu, sudah banyak di penjuru Nusantara juga, termasuk program-program yang ada di daerah, di wilayah kita sudah hampir setiap provinsi itu ada cabang. Ada cabangnya. Misalnya bisa disebutkan Mas? Cabangnya, ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, bahkan sampai ke Nusa Tenggara Timur, kita sudah ada cabang. Berarti ambil kesimpulan bahwa Dompet Duafa ini sangat dipercaya oleh masyarakat ya. Betul. Luar biasa. Baik, untuk mungkin bisa menambahkan kakak-kakak mengenai kegiatan ini. Ada tambahan? Olimpiade Humaniora ini unik dan beda dari yang lain. Kan kalau lomba-lomba itu ikut lomba, yang menang dapat piala, yang kalah dapat apa? Nah itu. Kalau ini di Ohara ini menang kalah akan dapat coaching klinik. Coaching klinik itu kayak pembinaan di setiap lombanya. Itu tips-tips gimana caranya memenangi lomba tersebut dan juga akan diajarkan lebih dalam mengenai lomba yang ingin diikuti. Contoh kayak poster digital. Nah, teman-teman semua nanti akan diajarkan gimana caranya membuat poster digital yang lebih bagus, lebih baik, dan memang itu keren. Nah, ini menjadi nilai plus banget di Ohara. Berarti ada mentornya di sana ya? Betul, ada mentor dari orang-orang yang memang expert di lomba bidangnya di lomba tersebut. Jadi menang kalah tetap dapat pembinaan, tetap happy, tetap ada ilmunya, dan juga di Ohara nanti akan ada konser yang akan dimeriahkan oleh Handindia dan juga Kata PLB. Luar biasa ya. Baik, untuk mitra kaula muda kalau nggak ikutan, wah rugi ya. Rugi banget. Karena ini bisa apa tadi daftarnya bisa di. Iya, daftarnya mudah, Wonders Board ya. Satu kali aja saya pencet di www.olimpiadehumaniora.id. Itu semua informasinya tentang Ohara lengkap. Iya, baik untuk mitra jalan siang. Nah, ini pesertanya kan tadi lumayan banyak dong kalau gitu. Betul. Sudah ada berapa Pak? Sudah ada 124 sekolah. 124 sekolah yang udah di database. Sekolah ya. Betul. Dari Jabodetabek. Dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Dari Jawa Barat, dari Cianjur, Tasik, dari Ambon, Dari Ambon, dari Lampung. Lalu itu yang jauh-jauh itu di fasilitasinya? Biasanya mereka ikut yang lomba online, yang mereka kita sediakan juga. Tapi ada juga yang kemarin datang dari Jawa Tengah gitu ya. Mereka transport sendiri, tapi penginapan di sekolah kita sediakan. Gitu. Tapi dengan fasilitas ya seperti anak-anak Iya, tidur gitu lah ya, iya. asrama. Berarti ini Dompet Duafa juga mendirikan kayak semacam pesantren juga ya? Boarding school kita sebutnya. Gitu. Ya. Jadi Smart Excellence ini boarding school. Jadi anak-anaknya dari Aceh sampai Papua, mereka berkumpul di asrama dan kemudian sekolah di Smart. Gitu. Dan ini biayanya dari Dompet Duafa? Beasiswa dari Dompet Duafa. Ada nggak campur tangan orang tua gitu ya, ngasih dana? Nggak ada, semuanya paling cuma uang jajannya kita. Gitu. Uang jajan. Oh, Uang jajan boleh ditambahin. Oh gitu. Tapi sebenarnya mereka dapat uang saku juga. Oh gitu. Cuma terbatas. Wow, luar Berapa biasa uang ya. sakunya? Berapa? Ayo kasih. 50.000 Sehari ya? Satu bulan. Tapi prihatin akan menjadikan nanti lebih sukses lagi ya anak-anak muda ya, karena bisa memanage uang harus bagaimana gitu ya, apalagi zaman-zaman sekarang kan, di samping kita diasah juga kemampuan IQ-nya gitu ya. Iya. Baik, untuk Mas siapa? Boleh ditambahkan? Iya, silakan mungkin akan ada yang disampaikan. Kalau dari pandangan saya, terbentuknya Olimpiade Humaniora itu karena kami ingin menyadarkan para kawal muda untuk mereka itu sebenarnya adalah pewaris. Pewaris dari apa? Pewaris dari budaya-budaya Nusantara dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, kami ingin menumbuhkan rasa kepemilikan di dalam diri para kawal muda. Karena apa? Kalau tidak diwariskan kepada anak-anak muda, terus kepada siapa lagi? Gitu. Betul.
Makanya yang muda yang berbudaya. Ya. Baik, mungkin ini ada nggak misalnya sedekah Al-Quran gitu kan untuk para santri atau mungkin yatim piatu atau ibu-ibu orang-orang lansia yang duafa gitu. Karena kan sekarang ini kan yang masih ada kekurangan dari orang tua gitu, para orang tua ya mengenai Al-Quran ini. Ini pernah tersalurkan nggak Al-Qurannya? Ya, kadang juga ada donatur juga gitu yang mendonasikan Al-Quran gitu, kemudian buku pelajaran gitu juga banyak gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mendonasikan juga bisa langsung ke sekolah kita. Kita juga menerima ini juga ya. Untuk dan sebenarnya itu salah satu amalan cerdas juga ya Bu. Iya. Amalan cerdas itu dengan mendonasikan Al-Quran. Kenapa? Karena dari doa Al-Quran yang kita donasikan gitu ya, kemudian Al-Qurannya dibaca oleh Rafa, akan dibaca oleh satu hurufnya 10 kebaikan itu bagi Rafanya. Tapi bagi yang mendonasikan dapat juga ya, pahalanya ya. Itu kalau sekali dibacain, Rafa membaca Al-Quran sehari berapa kali? Misalkan 5 kali, berarti dikali 5 aja. Dalam 1 tahun berapa berapa hari? Wah, 360 kali 50 apa ya Pak? Itu salah satu amalan cerdas sih kalau Ustaz Adi Hidayat itu. Oh iya, menggandrung Ustaz Adi Hidayat sama dong. Iya. Baik, untuk Mitra Zaman Siar, untuk Mas Miftah mungkin akan disampaikan lagi. Ada yang ditambahkan mengenai kegiatan ini? Ya, cukup langsung daftar aja. Daftar aja. Kalau nggak daftar, rugi dong. Baik, Mas, apa sih harapan-harapan kedepannya gitu kan dengan adanya kegiatan ini, terus berharap seperti apa? Karena kan ini udah continue bertahun-tahun gitu kan. Lalu masih ada nggak sih harapan-harapan yang belum tercapai misalnya? Terus pengen apa lagi untuk melestarikan kegiatan ini lebih baik lagi? Ya, yang pasti harapannya tentu antusiasmenya dari masyarakat itu tinggi gitu ya. Yang itu menandakan bahwa anak muda sekarang itu ternyata memang masih suka dengan budaya Indonesia. Dan kalau kita gali itu sebenarnya banyak banget budaya-budaya yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh anak muda sekarang. Kalau anak muda sekarang baru lahir udah ada handphone gitu, sehingga konten-konten yang ada di handphone itu kebanyakan itu adalah konten-konten yang memang ya sudah era digitalisasi gitu. Bukan sesuatu yang ketika lahir kemudian lihat handphone melihat ada Malin Kundang, itu kan enggak gitu ya. Kebanyakan melihat handphone kalau anak muda sekarang itu langsung mainnya Mobile Legend. Tokoh-tokoh yang di ada di game-game itu kan bukan tokoh-tokoh budaya kita gitu ya. Walaupun memang ada salah satu tokohnya gitu. Tapi sesungguhnya kita berharap bahwa anak-anak muda sekarang ya nggak apa-apa gitu cinta dengan budaya lain, tapi jangan lupakan jangan lupakan asal diri kita, asal lahir kita di Indonesia, Nusantara gitu. Kita punya budaya yang sangat kaya. Kalau bukan kita siapa lagi? Masa iya mau misalkan event baru datang ke Indonesia yang event dari ISOSPID. Masa kita kalah dengan ISOSPID gitu ya, dari pengetahuan budaya Indonesia dan sebagainya. Iya, baik, mungkin bisa Mas siapa namanya? Rafa. Mas Rafa atau Mas itu kakak yang satu lagi. Ini atau mungkin bisa dari yang penanggung jawabnya nih. Ini sebenarnya kan dari uraian tadi ya. Ini sampai acaranya atau kegiatannya sudah bertahun-tahun, berarti minat masyarakat, kepercayaan masyarakat itu sangat besar. Nah, kira-kira nih kapan masyarakat ini mulai percaya dengan dompet duafa ini, sehingga mungkin kan ada tanda-tanda tuh, oh ini percaya sejak kapan gitu, kira-kira ya boleh di tahunnya atau kapan gitu mulai masyarakat itu percaya dengan dompet duafa yang ternyata kegiatannya banyak seabrek-abrek gitu kan, yang positif ya. Ya, sebenarnya sejak lahirnya dompet duafa tahun 1993 gitu ya, masyarakat itu sudah percaya dengan dompet duafa dengan menitipkan
menyalurkan dana-dana siswa finansial zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan kita sebagai pengelola di Dompet Duafa ya, salah satunya adalah Smart Excellence ini tentu sangat menjaga nilai-nilai itu gitu. Karena di kita juga ada nilai ini ya, nilai-nilai yang harus dijaga oleh setiap apapun instansinya di Dompet Duafa, baik itu pusat, cabang maupun di organ-organ seperti Smart Excellence Indonesia. Dan kita sangat menjaga amanah yang diberikan oleh ini ya masyarakat, dalam hal ini adalah donatur, dan tidak pernah kita misalkan dititipkan uang sekian kemudian sekiannya dibuat apa gitu, sepenuhnya kita salurkan ke yang membutuhkan gitu. Dalam hal ini adalah penerima manfaat. Dan nilai-nilai kejujuran, kemudian amanah, menyampaikan, gigih, tangguh, itu ya selalu digembor-gemborkan oleh ini ya lembaga gitu kepada para karyawan atau pegawainya di Dompet Duafa. Ya, baik Mas, mungkin sebelum kita sudahi acara ini, saya mewakili Mitra Sejaman Siar dimanapun berada ya, bukan saja dari Dompet Duafa ini dari donatur masuk ke Dompet Duafa, tapi ada nggak sih Dompet Duafa juga misalnya masyarakat ingin menerima bantuan dari Dompet Duafa itu bagaimana? Ya, kalau ingin menerima bantuan tentunya dari kanal-kanal yang memang sudah kita tentukan. Di pendidikan itu ada di mitra pengelola pelayanan Dompet Duafa, ada di Grade Indonesia, itu khusus untuk pendidikan. Kalau kesehatan kita punya rumah-rumah sehat ya, kita sebutnya rumah sehat bukan rumah sakit. Rumah sehat terpadu itu ada kalau di sekitar Jabodetabek itu ada di Parung, di seberang persis di sekolah kita, sekolah Smart Excellence Indonesia. Kemudian kita juga ada pendidikan vokasi semacam SMK gitu, tapi untuk umum gitu. Itu ada di Institut Kemandirian Dompet Duafa. Kemudian juga kita punya akses pelayanan masyarakat. Kita di Dompet Duafa itu ada unit pelayanan masyarakat. Itu kayak misalkan butuh bantuan untuk sekolah gitu ya, butuh bantuan apresiasi itu bisa mengakses di pelayanan masyarakat itu. Dan masih banyak kalau di cabang-cabang juga bisa mengakses program-program yang ada di cabang. Kayak di Jawa Barat kita terpusatnya di Kota Bandung, kemudian kalau di Jawa Tengah di Semarang, ada di setiap provinsi itu ada di setiap ibu kota provinsinya. Jawa Tengah Semarang, Jawa Barat Bandung, kemudian Jawa Timur ada di Surabaya. Masing-masing cabang pun punya program yang sangat baik juga gitu ya, yang kita sasar adalah kaum duafa juga. Baik Mas dan adik-adik bertiga ini berdua, sebelum meninggalkan ruang siar mungkin ada yang sesuatu yang ingin disampaikan gitu kepada kaula muda, anak muda dengan kegiatan seperti ini, silakan. Dari kami sebagai anak duafa yang menerima manfaat dari Dompet Duafa, nah kan di sini kami statusnya kami penerima donasi. Nah terus kami juga sudah tertanam pada diri kami bahwa nanti ketika kami sukses kami harus jadi donatur. Gitu ya. Kalau Mas ini? From zero to hero. Nah itu tuh kata-kata yang selalu Ustadz Ustazah ingetin di Smart buat bener-bener ditanam di diri kita. Kita dari tiada menjadi ada. Nah itu tuh harus kita hidup kita sepanjang hidup kita di Smart kan dibiayai oleh dana umat. Gimana caranya ketika kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang sekitar kita. Terus dan juga buat teman-teman jangan lupa buat daftar OHARA sekarang juga karena 3 hari lagi insya Allah OHARA akan ditutup pendaftarannya. Nah itu dia. Ayo Mas. Oke. Segera kunjungi www.olimpiademonera.id. Kan kalau Mas yang ngomong kan vokal gitu kan, gaya bahasa yang semangat membara gitu ya. Iya, ada tambahan lagi Mas? Dan juga kalau mau ngepoin IG kita ada di @cinta.ohara. Langsung aja cari di Instagram. Waduh, namanya ya asik sekali berkaitan dengan cinta ya. Kita harus mencintai budaya Nusantara kita. Betul, nanti kita bakal asik-asikan di Ohara, bakal main permainan tradisional yang keren-keren yang kita kayak main gangsing, main congklak. Ya kita senang-senang asik-asik. Boleh nggak? Boleh, terbuka untuk umum. Iya.
Baik, untuk Mitra Zaman Siar, untuk menyudahi acara ini silakan Mas, ini penanggung jawabnya. Ya, kita mengajak semua, nggak cuma kaum muda sebenarnya, Ya. seumuran saya juga. Mas kan masih muda. Oh, masih muda. Berapa sih buntutnya? Bapak Ibu jangan lupakan budaya Indonesia, Oh, iya. karena kita memang adalah orang asli Indonesia kan, semuanya di sini orang asli Indonesia. Betul. Orang asli Indonesia. Dan jangan lupa untuk daftar, karena 3 hari lagi pendaftaran akan ditutup. Gitu ya. Dan jangan sampai jadi orang yang kecewa karena nggak sempat daftar gitu. Karena Nyesel di belakang hari ya. Karena budaya Indonesia tuh sekeren itu emang. Keren banget. Kapan lagi kita silaturahim antar budaya di Ohara, asik. Ya baik, atur nuhun untuk Mas Sami-sami. Mita, Terima Rizka kasih. Muna selaku penanggung jawab, kemudian ada Mas Hamka selaku kreatif, kemudian ada Mas Rafa selaku humas ya. Baik, Mitra Zaman Siar, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.